Siapa sangka, seorang pengemis yang hidup di jalanan justru menjadi pahlawan bagi putri orang terkaya di kota ini? Gara-gara satu tindakan berani, hidupnya berubah selamanya. Gimana kisah lengkapnya? Simak sampai akhir ya, karena cerita ini bakal bikin kamu percaya kalau kebaikan selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Buat yang baru pertama kali mampir, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa juga, tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar ya, biar video ini penuh berkah. Dan kasih tahu dong, kalian nonton dari kota mana? Kita lihat, siapa yang nonton dari paling jauh. Di sebuah kota besar yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk kehidupan modern, hidup seorang pria bernama Hasan yang lebih dikenal dengan sebutan Hasan si pengemis. Hasan bukanlah pengemis biasa. Ia bukan hanya mengemis untuk bertahan hidup, tetapi setiap hari, dia merasakan beratnya dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ia tumbuh di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Sejak kecil, Hasan sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Keluarganya, meskipun tidak kaya, selalu mengajarkan untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan tidak sombong terhadap orang lain. Namun, nasib berkata lain. Saat usianya menginjak remaja, sebuah tragedi besar melanda keluarganya. Ayahnya, seorang petani sederhana, jatuh sakit parah. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, ayah Hasan tak dapat diselamatkan. Ibunya yang lemah pun tidak mampu menghadapi cobaan hidup yang datang bertubi-tubi. Mereka kehilangan sumber penghasilan utama, dan tak ada cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit. Di tengah kesulitan itu, Hasan dipaksa untuk meninggalkan sekolah dan bekerja di ladang milik tetangga untuk membantu ibunya yang sedang kesulitan. Sayangnya, meskipun bekerja keras, kondisi keuangan keluarganya tidak pernah membaik. Hasan tidak pernah mengenal rasa kenyang yang cukup. Makanan mereka seringkali hanya berupa nasi dengan sedikit sayur, atau kadang-kadang lauk seadanya. Kebanyakan waktu mereka habiskan dalam keadaan susah. Namun, meskipun demikian, Hasan selalu berusaha untuk menjaga sikap dan kepribadiannya tetap baik. Ia tetap berusaha menjadi orang yang penuh rasa empati dan peduli terhadap sesama. Bahkan, ketika ia melihat teman-temannya yang lebih kaya dan bisa menikmati hidup, ia tidak pernah merasa iri hati. Ia tahu, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, dan ia menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan mudah. Suatu hari, ketika dia berusia 18 tahun, ibu Hasan jatuh sakit. Lagi-lagi, Hasan dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ia harus bertanggung jawab untuk merawat ibunya yang sudah sangat lemah. Dengan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, Hasan tak punya pilihan lain selain merantau ke kota besar. Ia berharap ada pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan lebih baik. Tetapi kenyataan di kota jauh berbeda dengan yang ia bayangkan. Setibanya di kota besar, Hasan terkejut dengan kehidupan yang sangat berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan mewah berlalu lalang, dan orang-orang tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Hasan merasa sangat kecil di tengah keramaian ini. Ia berpikir bahwa kota ini adalah tempat di mana impian besar bisa terwujud, tetapi kenyataan berkata lain. Hasan akhirnya memutuskan untuk mengemis, berusaha bertahan hidup di kota yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setiap hari, ia duduk di pinggir jalan, mencari kesempatan untuk meminta sedikit uang dari orang-orang yang lewat. Seringkali ia mendapat sedikit uang dari pejalan kaki yang merasa kasihan, tetapi tidak jarang juga ia diperlakukan dengan acuh tak acuh, bahkan diabaikan. Hasan selalu berpikir, mungkin mereka tidak tahu betapa berat hidup ini. Namun, ia tidak menyalahkan siapapun. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Pekerjaan mengemis bukanlah hal yang mudah. Cuaca panas terik atau hujan deras tidak pernah menghalanginya untuk duduk di trotoar dengan karton dan mangkok kosong. Setiap hari ia berharap ada orang yang lebih baik hati, yang mau memberinya sedikit uang untuk bisa makan sehari-hari. Terkadang, ia hanya bisa membeli sepotong roti atau segerobak nasi murah dari gerobak kaki lima untuk mengisi perutnya yang lapar. Namun,
Meskipun keadaan fisiknya seringkali kelelahan dan tubuhnya kotor karena debu jalanan, Hasan tidak pernah merasa putus asa. Setiap malam, ia tidur di emperan toko atau di tempat-tempat yang sepi dan aman, sambil merenung tentang hidupnya. Ada kalanya ia merasa kesepian, merasa seperti tak ada tempat untuknya di dunia ini. Namun, ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Hasan tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia tetap memegang prinsip yang diajarkan ibunya. Jika kamu bisa membantu orang lain, bantu mereka meski hanya sedikit. Kebaikan akan selalu kembali padamu, walaupun dalam bentuk yang tak terduga. Hasan berusaha untuk tetap semangat menjalani hari-harinya, meski hidupnya jauh dari kata sempurna. Kadang-kadang, dia berusaha berbicara dengan orang yang ia temui, berharap mendapatkan sedikit hiburan. Beberapa kali, dia bahkan memberi pertolongan kepada sesama pengemis yang lebih tua atau sakit. Meskipun dirinya sendiri hidup dalam kekurangan, Hasan tetap berbagi sepotong roti atau sebotol air jika ia melihat seseorang yang lebih membutuhkan. Namun, tak jarang juga ia merasa cemas. Cemas karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia sadar bahwa hidup mengemis tidak bisa ia jalani selamanya. Ia ingin berubah, ia ingin hidup lebih baik, namun ia tak tahu harus mulai dari mana. Mimpi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak rasanya semakin jauh dari jangkauan. Hidup yang serba kekurangan tidak membuat Hasan menyerah. Dalam hati kecilnya, ia selalu berharap ada perubahan dalam hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa perubahan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus berjuang lebih keras lagi untuk mengubah nasib. Hasan tahu bahwa suatu saat nanti, ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupnya. Mungkin tak terduga, mungkin bukan sekarang, tetapi ia percaya kebaikan pasti akan mendapat balasan suatu saat nanti. Pada suatu pagi yang cerah, saat Hasan sedang duduk seperti biasa di trotoar jalanan yang sibuk, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Seperti biasanya, ia duduk di sudut yang sedikit lebih sepi di sebuah trotoar dekat taman kota, mengharap ada pejalan kaki yang akan menyumbang uang receh atau sekadar memberi senyuman simpati. Hari itu cuaca cukup terik. Sinar matahari menyorot tajam ke jalanan kota, menciptakan bayangan yang menambah kesan hiruk-pikuk yang khas di kota besar. Meskipun banyak orang berlalu lalang, suasana jalanan itu terasa sangat sibuk dan dingin bagi seorang pengemis seperti Hasan. Namun, mata Hasan yang tajam dan penuh kewaspadaan menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di seberang jalan, di sisi taman, ada seorang gadis kecil yang tampak bingung dan ketakutan. Gadis itu berjalan tergesa-gesa, berusaha menghindari seseorang yang mengejarnya. Hasan memperhatikan dengan seksama. Mata gadis itu terlihat cemas, dan dia terus menengok ke belakang. Ada sesuatu yang salah, dan Hasan merasa seperti ada insting yang memaksanya untuk bertindak. Saat itu, seseorang yang lebih besar dari gadis tersebut, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket hitam dan topi besar, tampaknya sedang mengejar gadis kecil itu dengan langkah cepat. Di awalnya, pria itu tampak hanya sedang berjalan cepat. Tapi ketika jaraknya semakin dekat dengan gadis itu, ia mempercepat langkahnya menjadi lari. Gadis kecil itu tampaknya sudah panik. Matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya bergetar seperti ada ancaman besar yang datang. Hasan bisa melihat dengan jelas bahwa gadis itu tampaknya berusaha melarikan diri dari pria itu yang mengejarnya. Dalam sekilas mata Hasan, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pria itu terlihat tidak hanya mengejar gadis kecil itu, tetapi lebih seperti ingin mengambilnya, dan ini membuat hati Hasan langsung berdebar. Tanpa berpikir panjang, ia segera berdiri dan menatap tajam ke arah pria itu, berusaha mengukur seberapa cepat pria tersebut mendekat. Hasan tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, hal buruk bisa saja terjadi. Meskipun tubuhnya lemah karena sering kelaparan, dan dia hanyalah seorang pengemis yang tidak punya apa-apa, Hasan merasa ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk segera berlari. Hasan berlari secepat mungkin dengan langkah yang penuh tekad. Meskipun kakinya terasa berat dan tubuhnya penuh rasa lelah. Melalui kerumunan, ia berhasil mendekati pria itu yang sedang hampir menangkap tangan gadis kecil itu. Dengan satu gerakan cepat, Hasan melompat ke depan dan menarik gadis itu, membawanya menjauh dari pria yang mencurigakan itu. Tak hanya itu, Hasan berteriak meminta tolong, berharap ada orang yang mendengar dan datang membantu. Suasana menjadi kacau saat pria itu mulai menunjukkan sikap agresif, berusaha merebut gadis itu kembali. "Lepaskan dia,
teriak Hasan dengan suara keras. Saat itu, ada beberapa orang yang mulai memperhatikan. Namun karena ketidakpastian dan ketakutan, mereka hanya berdiri terpaku dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati mereka, mungkin ada perasaan kasihan, tapi mereka juga merasa tidak mampu berbuat banyak. Sementara itu, pria itu semakin marah, dan ia berusaha mendorong Hasan dengan kasar. Hasan terjatuh ke tanah, namun ia tidak menyerah. Ia bangkit dengan sekuat tenaga dan sekali lagi menarik gadis itu jauh dari jangkauan pria tersebut. Momen itu sangat dramatis. Ada kerumunan yang semakin besar, dan beberapa orang mulai mendekat, namun mereka tidak cukup cepat untuk menghentikan pria tersebut. Saat pria itu mencoba meraih gadis itu kembali, Hasan menggigit bibirnya menahan rasa sakit. "Kamu tidak akan dapatkan dia," katanya, penuh dengan kemarahan yang menggebu-gebu. Hasan tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiri diam. Ia harus melawan dengan cara apapun yang ia bisa. Dalam detik-detik kritis itu, beberapa orang di sekitar mereka akhirnya mulai bergerak, dan seseorang akhirnya menelepon polisi. Pria itu semakin terganggu dan cemas karena polisi sudah mulai mendekat. Akhirnya, ia memutuskan untuk mundur, melepaskan gadis kecil itu, dan melarikan diri ke arah yang berbeda, menghilang ke dalam keramaian kota. Meskipun Hasan sempat terluka dan tampak kelelahan, ia tidak peduli. Ia mengangkat gadis itu yang tampak masih terkejut dan mengguncang tubuhnya. "Kamu aman sekarang," kata Hasan dengan suara lembut, berusaha menenangkan gadis itu. Gadis itu hanya bisa menangis dan memeluk Hasan dengan erat. Setelah beberapa menit, polisi tiba di lokasi, berkat panggilan darurat yang dilakukan oleh salah satu saksi. Polisi segera mengamankan tempat kejadian dan menangkap pria yang mencoba menculik gadis tersebut. Gadis kecil itu akhirnya diperiksa oleh petugas, dan Hasan menjelaskan semua yang ia alami dalam beberapa menit yang penuh ketegangan itu. Polisi berterima kasih kepada Hasan atas keberaniannya, meskipun ia hanya seorang pengemis yang tidak memiliki banyak hal. Setelah kejadian tersebut, gadis kecil itu dibawa oleh polisi untuk menemui keluarganya. Namun, sebelum ia pergi, gadis itu menatap Hasan dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih sudah menyelamatkan aku," katanya dengan suara bergetar. Hasan hanya tersenyum dan membalas, "Tidak perlu terima kasih, itu sudah seharusnya." Namun, bagi Hasan, hari itu terasa sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun ia hidup dalam kekurangan, hatinya merasa penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Ia merasa, meskipun dirinya seorang pengemis, ia mampu membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu juga akan mengubah hidupnya selamanya. Gadis kecil itu bukanlah anak sembarang orang. Keluarganya adalah salah satu keluarga terkaya di kota, dan apa yang terjadi berikutnya akan sangat mengejutkan bagi Hasan. Setelah kejadian penyelamatan tersebut, Hasan merasa sedikit lega, namun pada saat yang sama, ia merasa kebingungannya semakin bertambah. Walaupun ada perasaan lega karena telah melakukan sesuatu yang baik, hatinya tetap merasa gelisah. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya. Ketika hari mulai beranjak malam, dan keramaian di sekitar taman mulai berkurang, Hasan kembali ke tempat tidurnya yang sederhana di emperan toko. Meskipun malam semakin larut, ia masih merasa cemas dan tak bisa tidur. Kejadian itu terus berputar-putar di kepalanya. Di tengah kebingungannya, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam waktu yang sangat singkat. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, ketika Hasan sedang duduk di tempat yang sama, mencoba mencari sedikit sisa makanan yang bisa didapatkan dari dermawan yang lewat, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Mobil itu adalah jenis mobil mewah yang jarang sekali terlihat di jalanan. Dari dalam mobil, seorang pria bertubuh tegap mengenakan jas hitam keluar dan mendekati Hasan. Hasan sedikit terkejut, karena pria itu tampak berbeda dari orang-orang yang biasa melewatinya di jalan. "Apakah kamu Hasan?" tanya pria tersebut dengan suara yang tegas, namun penuh perhatian. Hasan mengangkat wajahnya yang terkejut dan mengangguk. "Iya, saya Hasan. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu tersenyum tipis dan menunjukkan kartu nama yang tersemat di sakunya. "Nama saya Rudi. Saya bekerja untuk keluarga Wijaya. Kami mendengar tentang apa yang kamu lakukan kemarin, dan kami sangat berterima kasih." Pria itu kemudian melanjutkan, "Anak saya, Maria,
adalah gadis kecil yang kamu selamatkan." Hasan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa gadis kecil yang dia selamatkan ternyata adalah putri dari salah satu keluarga terkaya di kota ini. Maria, gadis kecil yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, ternyata adalah anak dari keluarga besar Wijaya, yang terkenal kaya raya dan memiliki perusahaan yang mendominasi banyak sektor di kota tersebut. Hasan tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa terdiam sejenak. Itu tidak apa-apa, Pak. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan," jawab Hasan dengan rendah hati. Rudi, pria yang datang dari keluarga Wijaya, menatap Hasan dengan rasa kagum. "Kami tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan untuk putri kami. Kamu telah menyelamatkan hidupnya. Kami sangat berterima kasih." Setelah itu, Rudi berkata, "Keluarga kami ingin membantu kamu, Hasan. Kamu tidak perlu hidup seperti ini lagi." Hasan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Sebagai seorang pengemis yang hampir setiap hari bergulat dengan kelaparan dan penderitaan, ia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang dari keluarga kaya raya yang mau membantu. "Tapi, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membalas semua ini. Saya hanya seorang pengemis. Saya tidak punya banyak hal." Rudi tersenyum. "Kamu tidak perlu membalas apapun. Tapi kami ingin memberikan kamu kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik." Dengan nada yang lebih serius, Rudi melanjutkan, "Kami ingin menawarkan kamu pekerjaan yang layak dan tempat tinggal yang lebih baik. Kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Kami tidak ingin melihat orang yang punya hati seperti kamu hidup dalam kesulitan." Hasan merasa seperti mimpi. Ia merasa seolah-olah dunia ini berputar lebih cepat dari biasanya. Perasaan cemas, bingung, dan terkejut datang bersamaan. Bagaimana mungkin seseorang seperti dirinya, yang hampir setiap hari berjuang untuk mendapatkan makanan, bisa diterima oleh orang-orang yang selama ini hanya dilihatnya dari kejauhan? Semua ini terasa sangat tidak masuk akal. Hasan ingin menolak, merasa bahwa ia tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu. Tetapi Rudi terus meyakinkannya. "Kami serius, Hasan. Kami ingin kamu bekerja di perusahaan kami. Kamu bisa mulai dari bawah, tapi kamu akan mendapatkan kesempatan yang seharusnya tidak kamu dapatkan sebelumnya. Kami juga akan memberikan kamu rumah dan fasilitas untuk memulai hidup baru." Setelah beberapa saat terdiam, Hasan akhirnya bisa mengumpulkan kata-kata. "Tapi saya bukan siapa-siapa, Pak Rudi. Saya hanya pengemis yang tidak punya apa-apa." Rudi menepuk bahu Hasan dengan lembut. "Kebaikanmu telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kami hanya ingin memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Jangan pikirkan tentang masa lalu. Kami percaya kamu bisa menjadi lebih baik. Ini adalah kesempatan untukmu dan untuk keluarga kami, yang berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan." Keesokan harinya, Hasan dibawa ke rumah keluarga Wijaya. Mobil mewah yang datang kemarin menjemputnya dan membawanya ke sebuah rumah yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Rumah itu terletak di area elit kota, dengan taman yang luas dan kolam renang yang indah. Saat Hasan melangkah ke dalam rumah itu, ia merasa seperti berada dalam dunia yang sangat berbeda. Ia melihat orang-orang yang bekerja di rumah itu, yang semuanya tampak sibuk, namun mereka melayaninya dengan penuh hormat. Hasan merasa tidak nyaman, seolah-olah ia masuk ke dunia yang bukan tempatnya. Namun, dengan rasa terima kasih yang mendalam, ia mencoba untuk menyesuaikan diri. Tak hanya diberikan tempat tinggal yang nyaman, keluarga Wijaya juga menyediakan pekerjaan yang layak untuk Hasan. Ia mulai bekerja di perusahaan mereka, meskipun posisinya masih di bagian yang paling sederhana. Namun, Hasan tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari hidup yang baru, dan ia merasa sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Dalam beberapa bulan, Hasan mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia mendapat pelatihan untuk bekerja lebih profesional dan belajar berbagai keterampilan baru. Gaji yang ia terima jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Bahkan, ia mulai menabung dan merasa bahwa masa depannya kini memiliki arah yang jelas. Yang paling penting, Hasan merasa dirinya dihargai, diperlakukan dengan baik, dan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses, meskipun latar belakangnya sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun,
Tidak hanya pekerjaan dan fasilitas yang diberikan oleh keluarga Wijaya yang mengubah hidup Hasan. Lebih dari itu, ia merasa dirinya mendapatkan kembali harga diri dan martabatnya. Ia yang dulunya mengemis di jalanan, kini bisa berdiri dengan kepala tegak, merasa bahwa ia bukanlah orang yang kalah dalam hidup. Ia diberi kesempatan untuk memulai semuanya dari awal, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tak jarang, di malam hari, Hasan duduk di ruang tamu rumah barunya, mengenang semua perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Dari seorang anak petani yang miskin, menjadi pengemis di jalanan, hingga akhirnya menemukan keluarga yang baik hati dan memberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Hasan tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak akan pernah melupakan hari-hari kelam yang telah ia jalani, tetapi ia juga tahu bahwa hari-hari cerah kini telah datang. Dan semua itu dimulai dengan satu tindakan kebaikan. Satu keputusan untuk menyelamatkan seorang gadis kecil, yang ternyata merupakan anak dari keluarga terkaya di kota. Sekarang, Hasan tidak hanya bekerja di perusahaan keluarga Wijaya, tetapi ia juga menjadi bagian dari kisah hidup yang luar biasa. Kisah yang akan menginspirasi banyak orang bahwa kebaikan selalu datang kembali dengan cara yang tak terduga. Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu kembali kepada kita. Hasan tidak mengharapkan apa-apa ketika menolong gadis itu, tapi ternyata Allah membalasnya dengan cara yang luar biasa. Jadi, yuk mulai sekarang kita biasakan berbuat baik. Siapa tahu, kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa mengubah hidup kita di masa depan. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.